seorang public speaker itu rata-rata pinter. Rata-rata pinter. Kenapa? Karena dia mikirin banyak hal. Dia udah ngapalin di depan, padahal di belakang udah mungkin bisa jadi di depan lupa-lupa, terus dia harus mikirin mau ngapain kalau lupa. Terus dia melihat banyak banget orang, ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngantuk, ada yang goda-goda terus. Misalnya tadi siapa sih, Umar tuh? Umar tadi pas Yaji tampil gini-gini deh. Kelihatannya soalnya digoda ya jadinya. Nah gitu. Jadi public speaker itu rata-rata pinter pasti. Rata-rata pinter. Apalagi penerjemah. Karena anak yang udah ngerasain bertahun-tahun jadi penerjemah. Pernah anak lupa? Pernah, jawabannya pernah. Blank. Dan itu waktu di mana ya, lupa Balikpapan atau gimana? Atau di Lombok waktu itu. Jadi saat Syekh ngomong itu ada saking capeknya. Antum bayangin, kadang satu hari itu ngisi 6 kali. Artinya keluar hotel dari sebelum subuh karena ngisi subuh, terus duhanya di 2 sekolah, sambung lagi, terus zuhur ada, kemudian lanjut majelis taklim ibu-ibu, ba'da asar ada, terus ba'da maghrib ada, ba'da isya ada. Waktu itu pernah maksimal 7 kali pernah. Jadi pernah Syekh ngomong, anak blank, baru ingat, Syekh mungkin tuh karir, ulang lagi, dan alhamdulillah cuma sekali waktu itu. Jadi terkadang kalau lupanya sedikit, kan kita bisa improvisasi atau improvisasi tahu apa? Improvisasi itu sesuatu yang dilakukan sebagai alternatif. Misalnya gini, misalnya Faiz Yazid, misalnya Yazid penerjemah, Yazid itu lupa. Nah, Yazid tuh nggak usah nyari ini kata apa, improvisasi aja dengan kata yang serupa, gitu. Jadi itu namanya improvisasi. Kalau lupanya sedikit, kita bisa improvisasi. Bahkan kadang kita tambahin, kadang kita kurangin. Kalau penerjemah nanti di lapangan ya. Tapi ini mah bener-bener saya dari awal ngomong sampai akhir, mungkin ada 30 atau 40 detik waktu itu, anak nggak bisa improvisasi. Gitu. Jadi pokoknya mikirin kata-katanya, mikirin audiens, mikirin gerakan tangan gimana. Walaupun Yazid tadi berlebihan sebenarnya gerakan tangannya. Jadi kalau ada orang yang tuli kayak penerjemah bahasa isyarat, tahu? Bahasa isyarat. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, alami sendiri dia. Antum lihat aja gerakan Anda tuh udah gitu. Jadi kita ngomong, kita gerak sebagaimana pas ngomong gimana gitu. Jadi saat kita ngomongin pohon ya gak usah pohon buah gitu. Atau pokoknya saat jauh ya jauh, dekat. Tapi gak usah kayak bahasa isyarat kayak gitu. Kemudian ya itu ya pengalaman Anda dulu. Kemudian ilmu public speaking yang Anda harus tahu. Kapan dimulai public speaking? Kalau antum bilang bahwasanya itu dimulai pas di atas panggung, salah. Public speaking itu dimulai dari mulai antum beranjak dari tempat duduk. Artinya apa? Artinya jalan pun antum harus atur. Jalan ke panggung, entah antum mau khutbah, entah antum mau pidato kelak, entah antum di mana, jalan itu diatur. Gak terlalu bongkok, gak terlalu ini juga gini, gak juga. Tapi menunjukkan bahwa antum itu pede dan siap. Jangan sampai tunjukkan ketidaksiapan antum walaupun antum memang belum siap. Katakanlah antum belum siap, tapi jangan sampai tunjukkan itu, jangan.
Jangan bilang ke orang-orang belum siap. Pokoknya itu mempengaruhi psikologis antum. Jadi makanya kalau antum bawa kertas itu kan menunjukkan antum tuh ragu sama antum sendiri. Bawa kertas ke depan, antum tuh artinya ragu sama antum sendiri. Padahal kan nyatanya nggak dibuka juga. Dan kalaupun dibuka bakal lama waktunya. Antum nyari dulu itu di mana ini. Udah, tinggalin. Makanya tahu antum murojaah terbaik apa? Ini antum menghafal Al-Quran nih. Murojaah terbaik tuh saat antum jauh dari mushaf. Karena artinya antum akan bertumbuh ke otak antum. Tapi kalau antum murojaah pegang mushaf, lupa dikit, lihat, itulah yang menyebabkan hafalan lemah. Lupa dikit lihat, itu mah bukan lagi murojaah, tilawah namanya. Tilawah itu namanya. Nah, antum pede dulu. Jadi sebenarnya public speaking itu seni mengalahkan diri sendiri. Dan ini ingat ya, ini bukan berdasarkan umur. Artinya apa? Anda pernah lihat orang udah anak kuliah, udah mahasiswa disuruh buka acara aja, nggak bisa, nggak mampu, karena nggak terlatih. Dan sebaliknya, antum mungkin ada yang pernah lihat di konten-konten, ada kan yang konten-konten anak kecil itu public speakingnya oke tuh. Bahkan ada anak pernah lihat yang stand up comedy tau, yang umur 6 tahun atau 7 tahun. Keren banget public speakingnya. Anda lihat public speakingnya aja, itu bisa loh, umur 7 tahun ngomong di depan banyak orang, bisa. Dan itu sekali lagi latihan terus menerus. Nanti akan gerakannya alami sendiri, tahu kekurangan, dan itulah yang lebih penting dari ilmu, yaitu pengalaman. Antum salah di pondok adawa mending daripada antum salah di masyarakat kelak. Antum disuruh buka acara aja di desa misalnya, atau di kampung misalnya, udah gak mampu gimana. Tapi kalau antum udah terbiasa di sini, paling cuma menghadapi teman-teman antum kan, biasa aja gitu, nyantai aja. Gak akan kok ada yang bully antum setahun gara-gara antum salah public speaking, atau antum lupa public speaking. Seminggu, jangankan seminggu, besok lupa udah orang-orang. Antum pernah lupa di sini, antum pernah salah di sini, lupa mereka. Yakin kan? Makanya ngapain dipikirin? Pede aja udah. Siap? Nah, nggak akan ada yang boleh antum yakin apa sih, lupa mereka. Nah, itu pertama pas jalan. Kemudian kedua, tentu saja pakaian itu penting. Karena Anda lihat satunya pecinya agak lebih ke depan gitu. Jadi agak kesannya gimana gitu. Nah, jadi bahkan yang lebih baik tuh ya antum apalah imamah, jubah dan lain sebagainya. Kalau dulu waktu ada daerah itu, kalau ada yang ilmu kalimat pidato itu ada yang pakai imamah lah, ada yang pakai jubah khas Arab, ada tuh yang punya waktu itu di Pondok. Jubah yang hitam list kuning itu tuh jubah kebesaran ada. Jadi itu menunjukkan pakaian antum terbaik, menunjukkan bahwa antum itu siap. Itu. Kemudian antum harus perhatikan suara. Tadi diantara yang pidato tadi, suara yang terbesar siapa? Yazid. Nah, anak pernah khutbah di Kalimantan Timur. Nama kabupatennya Kabupaten Penajam Pasar Utara. Penajam Pasar Utara yang sekarang jadi IKN. Itu anak khutbah teriak-teriak. Anak itu dulu tuh, kalau dulu anak khutbah teriak-teriak, antum cek videonya di YouTube, teriak-teriak. Itu jamaah bilang, wah, masya Allah, katanya anak belum pernah dengar khutbah sekeras ini, dan semua jamaah gak ada yang ngantuk. Semua jamaah. Dan di hal yang sama saat anak ke Aceh, anak khutbah dengan
suara yang sama, suara yang kencang, dan mimbarnya tuh mimbar yang di lantai kedua. Jadi ya naik mimbar tuh naik dulu tangga 2 kali. Tapi dengan suara yang sama kerasnya, tapi penerimanya berbeda. Jadi saat anak khutbah dengan keras di Aceh, DKM-nya tuh bilang, aduh terlalu keras katanya. Saat anak dengerin, ternyata mic itu berpengaruh. Karena waktu itu saat di Aceh, anak mesinnya mic-nya tuh gak enakan, kekerasan. Jadi saat anak teriak, pecah mic-nya. Jadi oh iya pengaruh juga ya. Jadi makanya saat anda nanti jam terbang lah ini, alhamdulillah anda juga berusaha sekarang, pokoknya khutbah kan assalamualaikum dulu, itu tuh anak tuh udah bisa ngatur, oh ini di sini anak harus keras, di sini anak harus tinggi. Karena mic berpengaruh. Oh ini mic-nya udah tinggi, oh berarti anak turunin suara anak kan gitu. Oh ini mic-nya rendah, berarti anak bisa naikin suara anak. Atau anak atur jarak mulut ke mic. Sampai pengaturan itu public speaking. Sampai pengaturan suara. Nanti kalau antum bisa next levelnya lagi, bisa ngatur audiens bahkan. Bisa ngatur audiens. Nah, tetap berdoa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi